Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Seti selaku moderator dan bersama dua teman saya yaitu Titi Yulina dan Jessica Go. Nah, jadi mereka berdua berperan sebagai peserta. Nah, jadi saya hanya berperan sebagai untuk pemberi pertanyaan tentang analisis serikat pekerja. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang serikat pekerja ataupun apa sih itu serikat pekerja. Sebelum memberikan pertanyaan kepada dua peserta saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian serikat pekerja. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja ataupun serikat buruh, bahwa definisi serikat pekerja adalah organisasi yang didirikan dan untuk pekerja di dalam atau di luar perusahaan, baik milik negara ataupun pribadi, yang bersifat tidak terikat, terbuka, independen, dan demokrasi. Surat dapat dipertanggungjawabkan untuk memperjuangkan, membela, dan melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja, maupun untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Sedangkan pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja ataupun serikat buruh. Jadi serikat pekerja merupakan bentuk kepedulian terhadap para pekerja. Serikat kerja merupakan sebuah organisasi yang mewadahi kebutuhan pekerja di setiap waktu. Menurut kamu apa aja alasan karyawan yang bergabung dengan serikat pekerja? Jadi ada 5 alasan. Yang pertama itu mendapatkan kompensasi yang layak, lalu mendapatkan kondisi kerja yang lebih baik, terus mendapatkan haknya secara adil, dan juga melindungi diri karyawan dari tindakan sewenang manajemen. Dan yang terakhir adalah mendapatkan kepuasan kerja dan peluang untuk berprestasi. Kira-kira menurut kamu fungsi serikat pekerja itu apa aja ya? Ada beberapa. Yang pertama itu sebagai pihak dan pembuatan perjanjian kerja bersama, lalu sebagai wakil pekerja atau buruh dan lembaga kerjasama di bidang ketenaga kerjaan sesuai dengan tingkatannya. Ada juga sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada sebagai sarana pengatur aspirasi dan memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Lalu ada sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah sebagai wakil pekerja atau buruh dan memperjuangkan kepemilihan dalam di perusahaan. Menurut kamu kepuasan pekerja itu kan dibagi menjadi 3 teori, dan teori apa saja itu? Yang pertama itu ada teori ketidaksesuaian, terus yang kedua teori keadilan, yang ketiga teori 2 faktor. Selanjutnya ada indikator kepuasan kerja, yaitu yang pertama kepuasan terhadap gaji atau upah, yang kedua kepuasan tahap promosi dan di perusahaan, dan yang ketiga itu kepuasan tahap teman kerja, yang keempat kepuasan tahap supervisi, yang kelima kepuasan tahap pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apa sih itu motivasi kerja dan menurut kamu pribadi? Menurut saya pribadi itu teori motivasi kerja ada 4, yaitu yang pertama teori hierarki teori kebutuhan, terus yang kedua McClellan Theory of Needs, yang ketiga teori X dan teori Y, yang keempat teori ERG. Selanjutnya ada indikator motivasi kerja, yaitu yang pertama kebutuhan eksistensi untuk bertahan hidup, kebutuhan fisik, yang kedua kebutuhan berhubungan adalah kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain yang bermanfaat, dan yang terakhir adalah kebutuhan pertumbuhan adalah kebutuhan untuk menjadi produktif dan kreatif.
Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua peserta saya karena telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya tanyakan kepada mereka, dan mereka juga bisa menjawab secara semaksimal mungkin. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata kepada kami, baik saya selaku moderator ataupun dua peserta saya. Sekian dan terima kasih.